Nah ini teman-teman, bearing udah kita pasang semuanya. Terus sekarang mau kita pasang seal. Ini cek dulu nih sealnya. Oh udah oke. Nah pasti kan pada ngeliatin nih, apa nih kok ini jadi dikasih lem. Buat memperkecil ruangan kompresi primer. Nah, jadi kompresi primernya ketika kita dikecilin, ruangannya dia lebih padat. Sekarang kan kerkasnya udah pakai circle. Sebenarnya udah cukup sih kalau buat harian. Cuman kalau saya pengennya lebih padat aja gitu kompresi primernya. Lebih padat kan lebih, ya mungkin saya udah pernah pasang sih beberapa kali kayak gini. Hasilnya lumayan enak. Dari power bawah ke atasnya cepat. Nanti kalau atasnya kurang karena kompresi bawahnya terlalu tinggi misalkan, nah nanti kompresi atasnya kita kasih rendah karena buat harian gitu. Jadi ini buat teman-teman tips juga kalau mau power bawahnya kencang nih, pakai kayak gini ya. Maaf nih kalau teman-teman mekanik yang lain lebih handal, kalau saya sih seperti ini resepsinya. Sukses pasangin. Ya namanya juga mekanik pasti beda-beda resep ya, sama kayak bikin nasi goreng, beda-beda resep, beda-beda rasa. Kalau kita nih seperti ini, hasilnya nanti kita tes, nanti bakal kita dyno juga nih ya, saya janji bakal dyno, tunggu aja ya hasilnya. Udah kita pasang nih gear setnya, gigi kampak, per, terus rumah kopling udah kita ganti. Yang tadinya RMS sekarang udah pakai GS nih, cakep. Nyampe malam tuh ke salib yang servis seperti biasa lah. Ini kita mau bentar lagi udah bakal ngegelundung nih. Yuk tonton terus. Aduh lagi asik-asiknya ngerakit. Saya baru nih asnya ternyata pakai bearing ukuran 6204 atau sama bearingnya kayak yang bearing ini. Jadi bearing yang buat di bagian kopling tuh sama kayak bagian bearing bagian krek as. Bagian magnet. Aduh lebih bagus sih sebenarnya bisa pakai bearing yang ini nih, bisa pakai bearing yang N204 nih. Cuman ternyata hasilnya juga beda. Nah, saya mau cari solusi dulu nih, apa cari sealnya, karena di SIP ada sih, cuman kan pasti lama nih. Nanti saya cari di Indo dulu deh, ada nggak nih seal ukuran 2747 kali 7. Nah tadi saya cari-cari ternyata ada, tapi takutnya lama karena kalau kelamaan saya udah suka males gitu kan. Solusi keduanya ini bisa dibubut sesuai dengan ukuran seal ini nih. Nah hanya bagian dalamnya aja sih yang beda. Jadi saya mau pikirin dulu sekarang nih, apa mau bubut ini, diameter ini biar sealnya bisa masuk. Karena kalau bearing udah pasti bisa pakai N204 atau 6204. Nih bearing sebelah kanannya bisa nih pakai N204 atau 6204. Nah cuman sealnya mau kita bubut krek as atau kita nunggu seal yang ukurannya pas 27 kali 47 kali 7. Saya pikirin dulu ya bentar ya. Nanti saya kasih solusinya. Karena saya suka nih crankshaftnya berat. Terus asnya udah gede kan, jadi gede. Ini kon 20, ini 20 juga bearingnya. Ya udah enak lah, pasti enak nih. Terus bearingnya bisa jadi pakai N204 lebih enteng. Karena kalau semua frame itu kan sistemnya dibaut di sini, nggak kayak large frame. Maksudnya kalau large frame kan ngebautnya bareng sama kopling. Jadi kalau si bearingnya terlalu clearance-nya terlalu oblak, jadi bakal berisik. Nah kalau di semua frame tuh walaupun oblak ininya clearance-nya gede gitu ibaratnya, dia nggak bakal berisik karena dia di press diem.
sistemnya diam ke sini nih, ngebautnya ke sini, jadi nggak langsung ke kopling, jadi aman. Dan ternyata kata Baron, mekanik Baron ya, yang punya Baron tuh, dia pakai juga N204 dua-duanya kiri kanan. Saya penasaran sih, jadi tungguin aja lah nanti hasilnya gimana. Oke, hari ketiga nih ngerakit gak satu hari ya, karena banyak part yang beda-beda ya ternyata. Aduh berat. Nah, saya liatin. Nah, bearingnya udah kita ganti nih pakai yang N204 sebelah kirinya, karena yang sebelumnya 6303 beda ya. Sealnya udah kita ganti juga, ternyata sama kayak seal Astroda Vespa Super. Jos lah hasilnya, tonton terus. Kelebihannya kopling dari GS Scooter atau model MMW ini, kampasnya kalian bisa pakai Honda, terus koplingnya lebih besar, bisa buat di atas 25 HP ya, jelas. Itu kalau misalkan HP-nya lebih gede, tinggal ganti per koplingnya aja, lebih keras. Materialnya ini besi ya, full CNC detail, bagus lah. Harga segitu untuk kopling seperti ini worth it. Udah terpasang blok silindernya. Tuh. Maaf gak ke video prosesnya, saya ikut kerja juga di sini, oke? Jadi tonton terus sampai akhir. Nih pengapiannya pakai Pinasco Playtech, ininya CNC ya kipasnya. Ini hanya bisa didapatkan di zona Vespa saja. Karbu sudah terpasang, terus membran sudah terpasang. Ini membrannya masih menggunakan original dari Pinasco. Nanti kita mau ganti pakai V-Force karena sekarang udah malam. Ini hanya mau kita nyalain saja dulu. Karbunya menggunakan PWK original dari CR85. Jadi hari ketiga ini, ketiga ya ini deh kerakit. Hari ketiga ini kita hanya akan indrayan dulu. Nanti hari keempat baru kita setting sekalian ganti membran V-Force nya. Hari kelima baru kita gaspol di jalan. Oke, tonton terus videonya.